Halo teman-teman, perkenalkan kelompok kami yaitu Manda Magdalena Situmorang, saya sendiri F1C218.016 dan juga partner saya Dian Novrianti dengan NIM F1C219.037. Pada mata kuliah graf ini, kami akan menjelaskan algoritma Dijkstra dan juga algoritma Floyd-Warshall, di mana algoritma Dijkstra ini akan dijelaskan oleh saya sendiri dan algoritma Floyd-Warshall akan dijelaskan oleh Dian Novrianti. Oke, yang pertama yaitu algoritma Dijkstra. Pada kasus ini, kami akan mengambil yaitu rute terpendek dari A menuju G. Maka kita mulai dari A. Dari A, vertex yang terhubung kepada A yaitu B dan D, di mana B sebesar 7 dan D sebesar 5. Dan untuk vertex yang tidak terhubung kepada vertex A, maka ditulis dengan infinite. Dari ketiga angka yang sudah diketahui, yang paling kecil yaitu nilai 0. Maka kita beri tanda pada 0. Dan selanjutnya sesudah 0 yang paling kecil yaitu 5. Di mana 5 terletak pada vertex D. Maka selanjutnya kita mencari dari vertex D. Pada vertex D sendiri, ini 5A-nya kita turunkan. Lalu B terhubung pada D terhubung pada B, di mana jaraknya yaitu 9. Dan pada E sebesar 15, kepada F sebesar 6, dan G dibuat infinite karena tidak terhubung kepada D. Dari yang udah diketahui yang paling kecil yaitu 5. Maka 5 kita beri tanda. Lalu sesudah angka 5 yang paling kecil yaitu 6. Di mana 6 terletak pada vertex F. Maka kita lanjutkan ke F. Kita turunkan lagi. Lalu F terhubung kepada G, di mana G yaitu 11. Kenapa di sini dibuat 16? Karena sebelumnya itu kan 5. 5 ditambah 11 yaitu 16. Kita mencari nilai minimum antara infinite yang bernilai tak hingga dan juga 16. Yang minimum itu 16, maka ditulis 16. Lalu di sini 13F. Mengapa 13F? Karena F menuju ke E yaitu sebesar 8. 8 ditambah 5 yaitu 13. Di antara 15 dan 13 yang paling minimum yaitu 13, maka kita ambil 13F. Dari angka ini yang paling kecil yaitu 6D, maka kita beri tanda 6D. Dan yang paling kecil sesudah 6 ini yaitu 9 yang terletak pada vertex B, maka kita cari lagi dari B. Lalu B ke C. B ke C sebesar 8. Karena di sini tadi itu tak hingga dan B ke C itu sebesar 8, maka kita ambil 8B. Di sini kita buat 13B. Kenapa 13B? Karena sama aja tadi. B ke E yaitu sebesar 7. 7 ditambah 6, 13. Mengapa di sini diubah B? Karena tadi ini kan kita mulai dari B, maka kita perbaharui, kita pakai yang baru yaitu 13B. Lalu, karena B tidak terhubung ke G, maka diturunkanlah yang tadi. Selanjutnya seperti yang tadi, kita beri tanda pada nilai yang terkecil yaitu 8. Lalu, sesudah 8, angka yang paling kecil yaitu 9. Oke. Lalu 9-nya kita turunkan. Dan C di sini terhubung ke E. C ke E yaitu 5. Kenapa di sini dibuat 13C? Sama seperti tadi,
8 ditambah 5 dengan jaraknya tadi yaitu 13, maka 13C. Lalu karena C tidak terhubung kepada G, maka dibuatlah di sini 16F, diturunkan yang tadi. Dari sini yang paling kecil yaitu nilai 9D. Lalu nilai paling kecil sesudah 9 adalah 13. Oke, kita cari lagi dari vertex E. Di vertex E, dia tinggal terhubung kepada vertex G. Mengapa di sini dibuat 16F? Di sini kan jarak dari E ke G itu adalah 9. Tadi di sini kan yang paling kecilnya itu adalah 13. Maka 13 ditambah 9 itu jika dibandingkan dengan 16 lebih ke minimum 16. Maka diambillah 16. Di antara 13 dan 16 yang paling kecil yaitu 13. Maka kita beri tanda 13. Dan yang paling kecil sesudah 13 adalah 16. Maka kita turunkanlah yaitu vertex G. Karena G udah selesai dan telah sampai ke tujuan, maka kita beri tanda lagi kotak pada angka 16 ini. Maka jarak terpendek dari A menuju G yaitu A, D, F, G. Dari mana datangnya? Dari G ini tadi kan yang diambil yaitu 16F. 16F, maka kita lihat vertex F. Pada F, yang kita tandai tadi adalah 16D. Kita lihat lagi D. Pada D, yang tertanda yaitu adalah A. Sedangkan vertex awal kita yaitu memang A. Maka, jarak terpendek dari A menuju G yaitu A, D, F, dan G. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari lintasan terpendek menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Di sini terdapat 7 vertex, yaitu vertex A, B, C, D, E, F, dan G. Dari gambar di samping didapat K, I, dan J. Di sini K dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di mana fungsinya adalah untuk mencari banyaknya matriks dan dimasukkan ke dalam rumus. I dan J sesuai dengan jumlah vertex yaitu A, B, C, D, E, F, G. Mencari lintasan terpendek menggunakan algoritma Floyd-Warshall dengan rumus XIJ lebih besar dari XIK ditambah XKJ. Pertama dimulai dari untuk K sama dengan 0. Di sini untuk K sama dengan 0 berarti X pangkat 0. Matriks ini merupakan matriks yang sebenarnya dari gambar di atas. Untuk A ke A diisi 0. Dari kiri atas sampai kanan bawah secara diagonal kita isi semuanya dengan 0, artinya dari jarak dari A ke A 0, B ke B 0, C ke C 0, D ke D 0, E ke E 0, F ke F 0, dan juga dari G ke G itu 0. Nah, jarak dari A ke B yaitu bisa dilihat di sini yaitu 7. Dari A ke C itu tidak ada jarak secara langsung, jalur langsungnya, maka kita isi dengan infinity. Dari A ke D itu jaraknya 5, dari A ke E juga tidak ada jalur langsung, dan A dan E itu tidak bertetangga, maka kita isi infinity. Dari A ke F juga tidak bertetangga, maka kita isi infinity. Begitu pula dari A ke G juga tidak bertetangga, maka kita isi dengan infinity. Selanjutnya kita lihat yang B. Dari jarak dari B ke B yaitu 0 kan. Jarak dari B ke A itu 7, jarak dari B ke C itu 8,
Jarak dari B ke D itu 9, jarak dari B ke E itu 7, jarak dari B ke F dan juga jarak dari B ke G itu kita isi infinity karena mereka tidak bertetangga, tidak saling bertetangga. Selanjutnya kita lihat untuk vertex yang C. Jarak dari C ke A itu tidak ada karena vertex C dan A itu tidak bertetangga, maka kita isi dengan infinity. Jarak dari C ke B itu 8, jarak dari C ke E itu 5, jarak dari C ke D itu tidak ada, maka kita isi dengan infinity. Jarak dari C ke E itu 5, jarak dari C ke F itu tidak ada, maka kita isi dengan infinity. Begitu pula jarak dari C ke G itu tidak ada, maka kita isi infinity. Selanjutnya vertex yang D, jarak dari vertex D ke B itu 9, jarak dari vertex D ke A itu 5, jarak dari vertex B ke E itu 7. Karena jarak dari vertex B ke C itu 8. Karena tidak bertetangga antara D dan C, maka kita isi dengan infinity. Selanjutnya kita lihat vertex E. Vertex E ke jarak dari vertex E ke C itu 5, jarak dari vertex E ke B itu 7, jarak dari vertex E ke D itu 15, jarak dari vertex E ke F itu 8, jarak dari vertex E ke G itu 9. Karena jarak vertex E dan A tidak bertetangga, maka kita isi dengan infinity. Selanjutnya kita lihat vertex yang F. Jarak dari vertex F ke E itu 8, jarak dari vertex D itu 6, jarak dari vertex F ke G itu 9. Tapi vertex vertex F dan vertex A, B, C itu tidak bertetangga, maka kita isi dengan infinity, infinity, infinity. Selanjutnya yang terakhir kita lihat jarak vertex untuk vertex G. Vertex G hanya bertetangga dengan vertex E dan juga vertex F. Nah, jarak dari vertex G dan jarak dari vertex G ke vertex E yaitu 9, jarak dari G ke F itu 11. Karena G tidak bertetangga dengan A, tidak bertetangga pula dengan B, C, D ataupun E, maka kita isi semuanya dengan infinity. Selanjutnya kita akan mencari untuk K sama dengan 1. Nah, perlu diingat bahwa untuk mencari K sama dengan 1, maka baris 1 dan kolom satunya diisi tetap. Nah, ini dilihat dari matriks yang ada sebelumnya, yaitu K sama dengan 0. Nah, mencarinya berdasarkan rumus yang XIJ besar dari XIK ditambah XKJ. Nah, di sini untuk baris B kolom C, baris B kolom C yaitu baris B kolom C 8, baris dilihat di sini baris B kolom C 8, baris B kolom A7 ditambah baris A kolom C itu tak hingga. Maka 8 itu lebih kecil dari 7 ditambah tak hingga, maka di sini kita tulis 8. Selanjutnya untuk mencari baris B kolom D, berarti baris B kolom D itu jaraknya 9, baris B kolom A itu 7, baris A kolom D itu 5, maka 9 lebih kecil dari 12. Kan tulis di sini 9. Nah, untuk baris B kolom E itu jaraknya 7, baris B kolom A7 tambah baris A kolom E itu tak hingga, berarti 7 itu lebih kecil dari 7 ditambah tak hingga, maka di sini kita tulis 7. Nah, untuk baris B kolom F itu baris B kolom F itu jaraknya tak hingga, baris B kolom A itu 7 dan baris A kolom F itu tak hingga, maka tak hingga itu lebih kecil dari 7 tambah tak hingga. Nah, untuk yang baris B kolom G itu baris B kolom G itu tak hingga, baris B kolom A itu 7, baris A kolom G itu tak hingga, maka
tak hingga. Selanjutnya untuk baris C kolom B. Baris C kolom B yaitu 8, baris C kolom A itu tak hingga, baris A kolom B itu 7, maka 8 itu lebih kecil dari tak hingga ditambah 7. Nah, untuk baris C kolom D itu tak hingga, baris C kolom A itu tak hingga, tambah baris A kolom D itu 5, maka tak hingga itu lebih kecil dari tak hingga tambah 5. Nah, untuk baris C kolom E itu 5, baris C kolom A itu tak hingga, baris A kolom E itu tak hingga, maka 5 itu kecil dari tak hingga. Selanjutnya, untuk mencari baris C kolom F itu, baris C kolom F itu tak hingga, baris C kolom A tak hingga, baris A kolom E itu tak hingga, maka tak hingga tambah tak hingga sama dengan tak hingga. Nah, untuk baris C kolom G itu tak hingga, baris C kolom A itu tak hingga, baris A kolom G itu tak hingga, maka hasilnya juga tak hingga. Nah, selanjutnya untuk mencari ini masih ada yang kosong. Selanjutnya untuk mencari yang kosong ini yaitu kita lihat yang untuk baris D kolom B. Baris D kolom B itu 9, baris D kolom A itu 5, baris A kolom B itu 7, maka 9 lebih kecil dari 12, maka di sini 9 kita tulisnya 9. Nah, untuk baris D kolom C itu tak hingga, baris D kolom A 5 tambah baris A kolom C itu tak hingga, maka tak hingga. Tulis. Selanjutnya untuk baris D kolom E itu 15, baris D kolom A5, baris A kolom E itu tak hingga, maka 15 yang kita tulis karena dia lebih kecil. Terus untuk baris D kolom F itu 6, baris D kolom A5 tambah baris A kolom F itu tak hingga, maka 6 lebih kecil dari tak hingga. 5 tambah tak hingga. Nah, untuk baris D kolom G itu tak hingga, baris D kolom A itu 5, baris A kolom G itu tak hingga, maka ini hasilnya juga tak hingga. Nah, untuk baris E kolom B itu 7, baris E kolom A itu tak hingga, baris A kolom B itu 7, maka 7 lebih kecil dari tak hingga. Terus selanjutnya untuk mencari baris E kolom C itu 5, baris E kolom A tak hingga, baris A kolom C itu 5 tak hingga, maka 5 itu lebih kecil dari tak hingga. Nah, untuk baris E kolom D itu 15, baris E kolom A itu tak hingga, baris A kolom D itu 5, maka 15 lebih kecil dari tak hingga tambah 5. Terus untuk baris E kolom F itu 8, baris E kolom A itu tak hingga, baris A kolom F itu tak hingga, maka 8 lebih kecil dari tak hingga. Kita tulis 8 di sini. Nah, selanjutnya untuk baris E kolom G itu 9, baris E kolom A itu tak hingga, baris A kolom G itu tak hingga, maka 9 lebih kecil dari tak hingga. Tulis di sini 9. Kita lanjut untuk baris F. Nah, untuk baris F kolom B itu tak hingga, baris F kolom A itu juga tak hingga, dan baris A kolom B itu 7, maka tak hingga itu kecil dari tak hingga ditambah 7, maka yang kita tulis di sini tak hingga. Nah, untuk baris F kolom C itu tak hingga, baris F kolom A itu juga tak hingga, dan baris A kolom C itu juga tak hingga, maka hasilnya sama-sama tak hingga. Nah, terus untuk baris F kolom D itu 6, baris F kolom A itu tak hingga, baris A kolom D itu 5, maka 6 lebih kecil dari tak hingga tambah 5. Terus untuk baris F kolom E itu 8, baris F kolom E itu 8, baris F kolom A itu tak hingga, baris A kolom E itu tak hingga, maka 8 lebih kecil dari tak hingga.
Dan yang terakhir untuk baris F kolom G itu 11, baris F kolom A itu tak hingga, dan baris A kolom G itu tak hingga. Maka yang kita tulis adalah 11. Nah, untuk mencari yang terakhir yaitu baris G. Nah, untuk baris G itu masih ada yang kosong B, C, D, E, dan F kolom itu. Nah, untuk mencari baris G kolom B itu tak hingga, baris G kolom A juga tak hingga, dan baris A kolom B itu 7. Maka tak hingga itu lebih kecil dari tak hingga ditambah 7. Selanjutnya, untuk mencari baris G kolom C, baris G kolom A itu tak hingga, baris A kolom C juga tak hingga, maka tak hingga sama dengan tak hingga. Baris G kolom D itu tak hingga, baris G kolom A juga tak hingga, dan baris A kolom D itu 5, maka tak hingga itu lebih kecil dari tak hingga tambah 5. Ditulis tak hingga. Nah, untuk baris G kolom E itu jaraknya 9, baris G kolom A itu tak hingga, dan baris A kolom E itu tak hingga, maka 9 itu lebih kecil dari tak hingga. Dan yang terakhir yaitu baris G kolom F. Nah, baris G kolom F itu jaraknya yaitu 11, baris G kolom A yaitu jaraknya tidak ada, yaitu tak hingga, dan baris A kolom F itu juga tak hingga, maka kita tulis di sini 11. Nah, ini adalah hasil untuk K1-nya. Nah, terus kita lanjutkan untuk mencari K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, maka kita ambil dari matriks sebelumnya, yaitu matriks K1. Nah, perlu diingat bahwa kalau K2 itu yaitu baris 2 dan kolom 2-nya itu tetap, maka kita perlu mengisi baris dan kolom yang masih kosong. Caranya sama seperti tadi. Nah, maka didapatkan yaitu baris A kolom C-nya itu infinity, baris A kolom B 7, dan baris B kolom C-nya 8, maka infinity itu lebih besar dari 15. Nah, karena yang diambil itu nilai terkecil untuk dimasukkan ke dalam matriks, maka di sini kita isi 15. Baris A kolom D itu 5, baris A kolom B 7, dan baris B kolom D itu 9. Nah, 5 itu lebih kecil dari 16, maka 5. Untuk baris A kolom E itu infinity, baris A kolom B itu 7, baris B kolom E itu 7. Nah, infinity itu lebih besar dari 14, maka 14 yang kita masukkan ke dalam matriks. Nah, baris A kolom F itu infinity, baris A kolom B itu 7, dan baris B kolom F itu infinity, maka sini kita tulis infinity. Selanjutnya untuk baris A kolom G itu infinity, baris A kolom B itu 7, dan baris B kolom G itu infinity, maka sini kita tulis infinity. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk baris yang C. Untuk baris C kolom A itu infinity, baris C kolom B itu 8, baris B kolom A itu 7. Nah, infinity itu lebih besar dari 15, maka 15 itu yang kita ambil. Baris C kolom D itu infinity, baris C kolom B 8, baris B kolom D itu 9, maka infinity lebih kecil dari 17. Nah, 17 yang kita ambil. Selanjutnya untuk baris C kolom E itu 5, baris C kolom B itu 8, baris B kolom E itu 7, maka 5 lebih kecil dari 15. Nah, baris C kolom F itu infinity, baris C kolom B itu 8, baris B kolom E itu infinity, maka infinity yang kita tulis. Nah, untuk baris C kolom G itu infinity, baris C kolom B 8, baris B kolom G itu infinity, maka infinity di sini kita tulis. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk baris D kolom A. Baris D kolom A yaitu 5, baris D kolom B itu 9, baris B kolom A itu 7. Nah, 5 itu lebih kecil dari 16. Nah,
baris D kolom C itu infinity, baris D kolom B itu 9, baris B kolom C itu 8, maka infinity itu lebih besar dari 17. Baris ini 17. Baris D kolom E itu 15, baris D kolom B 9, baris D kolom E 7, maka 15 itu lebih kecil dari 16. Selanjutnya untuk baris D kolom F itu 6, baris D kolom B 9, baris B kolom F infinity, maka di sini 6. Baris D kolom G itu infinity, baris D kolom B itu 9, baris B kolom G itu infinity, maka di sini kita tulis infinity. Nah, untuk baris E kolom A yaitu infinity, baris E kolom B itu 7, baris B kolom A 7, maka infinity itu lebih besar dari 14, maka di sini kita tulis 14. Untuk baris E kolom C itu 5, baris E kolom B itu 7, baris B kolom C itu 8, maka baris 5 itu lebih kecil dari 15. Nah, untuk baris E kolom D itu 15, baris E kolom B 7, baris B kolom D itu 9, maka 15 itu lebih kecil dari 16. Untuk baris E kolom F itu 8, baris E kolom B itu 7, baris B kolom F itu infinity, maka 8 itu lebih kecil dari 7 tambah infinity. Harusnya di sini. Baris E kolom G itu 9, baris E kolom B itu 7, baris B kolom G itu infinity, maka 9 sini. Lanjut, untuk baris F kolom A itu infinity, baris F kolom B itu infinity, baris B kolom A itu 7, maka di sini yang kita tulis infinity. Baris F kolom C itu infinity, baris F kolom B itu infinity, baris B kolom C itu 8, maka di sini infinity. Nah, untuk baris F kolom D itu 6, baris F kolom B itu infinity, baris B kolom D itu 9, maka 6 itu lebih kecil dari infinity tambah 9. Nah, untuk yang baris F kolom E itu jaraknya 8, baris F kolom B itu jaraknya infinity, baris B kolom E itu 7. Nah, maka 8 lebih kecil. Dan untuk baris F kolom G itu 11, baris F kolom B itu infinity, dan baris B kolom G juga infinity, maka 11 lebih kecil dari infinity. Nah, yang terakhir yaitu untuk mencari baris G, maka baris C kolom A yaitu infinity, baris G kolom B juga infinity, baris B kolom A itu 7, maka di sini yang kita tulis infinity. Baris G kolom C itu infinity, baris G kolom B itu infinity, baris B kolom C itu 8, maka di sini yang kita tulis infinity. Nah, baris G kolom D itu infinity, baris G kolom B itu infinity, baris B kolom D itu 9, maka infinity masuk dalam matriks. Nah, untuk baris G kolom E itu 9, baris G kolom B itu infinity, baris B kolom E itu 7, maka di sini yang kita tulis 9. Dan yang terakhir yaitu baris G kolom F, yaitu baris G kolom F itu 11, baris G kolom B itu infinity, dan baris B kolom G itu juga infinity, maka 11 itu lebih kecil dari infinity. Nah, dari hasil ini didapatkan untuk K sama dengan 2. Nah, untuk K sama dengan 3 dilakukan iterasi yang sama, yaitu untuk K sama dengan 3 didapat matriksnya ini. Nah, ini itu jalan-jalan rumus-rumusnya dan cara mengerjakannya. Begitu pula untuk K sama dengan 4 ini. Terus ini untuk K sama dengan 5. Untuk K sama dengan 6, ini matriksnya, ini caranya sama juga. Dan ini untuk K sama dengan 6. Nah, untuk
Nah, untuk K sama dengan 7, ini yang didapat matriks. Jadi, untuk hasil akhirnya yaitu matriksnya ini yaitu matriks N kali N. Nah, panjang lintasannya dari A ke G yaitu kita lihat dari yang A itu yang paling kecil yaitu D. Berarti dari A itu ke D, dari D kita lihat yang paling kecilnya yaitu 5. Tapi kita kan tidak mungkin kita ke A karena balik lagi dia ke awal, yaitu maka kita pilih yang vertex F. Nah, vertex F yaitu jaraknya 6. Nah, dari F itu ada dua pilihan, yaitu bisa langsung ke G atau ke E dulu. Nah, karena jarak dari F ke G itu lebih cepat, jarak dari F ke G itu lebih ringkas daripada jarak dari F ke E ke G dulu, maka didapatkan panjang lintasannya yaitu dari A ke D ke F ke G dengan jarak 5 tambah 6 tambah 11 yaitu 22. Kalau dari A ke D ke F ke E ke G itu hasilnya 28. Nah, maka jalur terpendek dari vertex A ke vertex G adalah dari A ke D, dari D ke G. Dari A ke D, dari D ke F, dari F lalu ke G gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.